Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Salatu wassalamu ala nabiyyina al-amin khatamin nabiyyin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Kun lana wa la takun alaina. Allahumma hdina wa yassiril huda lana. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma antas sahib fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Birahmatika astaghitsu min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dzalik wa la tanza' minna salihah ma a'taitani wa zidni min. Al-Fatihah. Yaumiddin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kajian pemuda kita berbicara tentang fitrah pemuda. Yang ini kita sarikan sebagai tadabbur ayat dari Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Di mana Allah SWT berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah adalah zat yang menciptakan kamu min dha'fin. Ini ada yang mau ikut ngaji tuh? Coba. Yuk, si itu Ustadz yang ngimamin di Al-Fatihah. Bentar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari lemah, kemudian menjadikan selepas fase lemah itu fase kuat. Kemudian selepas kuat itu fase lemah dan beruban. Dia menciptakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dia lebih tahu, dia maha tahu dan maha berkuasa. Pada kesempatan ini kita membahas tentang fitrah seorang pemuda. Apa fitrahnya? Fitrah seorang pemuda adalah Allah sebut dengan kata-kata quwwah. Bicara pemuda adalah bicara kekuatan. Maka yang bisa melengsarkan Pak Harto juga setelah sekian puluh tahun menjabat juga mahasiswa. Paham? Lalu pergerakan-pergerakan itu mahasiswa. Jadi kita mesti paham bahwa inilah karakteristik
Inilah fitrah seorang pemuda. Maka ibadah jangan nunggu tua, ntar aja kalau udah tua lah. Sekarang itu. Itu Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu, radhiyallahu taala anhu. Itu ibadahnya nggak main-main itu. Dari muda itu udah hampir nggak pernah tidur siang. Tidur malam. Siang puasa terus. Maka sama ayahnya umur belasan itu langsung dikawinin gitu, biar berubah polanya gitu. Jangan ngejos-ngejos juga lah. Kalau nggak salah 14 tahun tuh udah dinikahkan. Saya dengar dari Ustadz Budi. Udah nikah masih begitu aja. Malam pertamanya lupa gitu. Sebentar ya, saya sholat dulu 2 rakaat sampai subuh begitu aja. Jadi bininya lapor itu. Ini Abdullah ini kayak nggak mau sama perempuan. Malam sholat, kalau siang puasa. Jadi hari ini kita tuh sudah disusupi pemikiran barat. Pola pikir barat. Nomornya aja deh saya kasih, repot sih. Iya. Kita ini sudah disisipi oleh pemikiran barat. Bahwa masa remaja itu masanya orang bingung. Masa remaja itu masanya pencarian jati diri. Remaja itu wajar, masih labil. Itu dalam Islam tuh nggak ada. Bahkan istilah remaja itu dalam Islam nggak ada. Islam tuh kecil terus dewasa, udah begitu. Apa? Kecil terus dewasa, itu istilah remaja tuh nggak ada. Nah, itu remaja itu bahasa Arabnya murahik. Itu dalam bahasa Arab dahulu tuh nggak ada itu. Habis gulam itu ya udah langsung jadi syabab gitu, jadi syab, jadi fata. Nah maka kita harus pahami ini gitu. Jadi mau mulai apa tuh sekarang. Entar kalau udah tua mulai ibadah, mulai tundukin pandangan, nggak ada cerita itu. Udah 40 itu hampir semuanya udah di stempel. Nah, makanya kata Kiai Maimun Zubair tuh, kalau kamu 42 tahun nggak kaya, kayaknya sampai meninggal kamu nggak kaya tuh. Normalnya begitu, walaupun ada aja. Normalnya begitu. Orang 40 tahun kebaikannya belum lebih banyak dari keburukannya. Kata Imam Ghazali itu dalam kitab Ayyuhal Walad ya. Itu siap-siap aja itu untuk punya kapling di neraka katanya. Ya karena di sana tuh udah lemah, udah nggak bisa apa-apa gitu. Nafsu kita kalau menang waktu muda, ya udah waktu tua kita udah nyerah aja udah. Paham ya? Jadi harus diingat apa-apa tuh dimulai sejak kita balik. Ya bahkan orang dulu mah mulainya dari sebelum balik. Kita ini memang generasi yang jauh sekali. Ini orang kayak saya mungkin hidup di zaman Imam Syafi'i itu ya lah. Tukang ngerapin sendal doang kali. Nggak ada alim-alimnya kita mah. Tapi untungnya hidup zaman ini gitu, jadi masih dianggap orang alim gitu. Bisa baca kitab aja udah alim. Orang dulu bukan bisa baca kitab. Kitab harus di luar kepala. Ya. Jadi kita tuh,
betul-betul dirusak sama Barat. Ya, betul-betul dirusak. Imam Syafi'i itu 7 tahun udah hafal Quran. Imam Syafi'i. 3 tahun tuh udah duduk-duduk di majelis ulama itu. Dianterin sama ibunya. 7 tahun hafal Quran. 10 tahun hafal Muwatta. Ribuan hadisnya Imam Malik radhiyallahu taala anhu. 15 tahun udah jadi mufti di Masjidil Haram. Semua pertanyaan satu kota Mekah tuh yang jawab Imam Syafi'i. Kita 15 tahun udah ngapain? Ini kerusakan Barat yang digeneralisir ke seluruh negeri-negeri Muslim, dan kita iya aja lagi. Maka saya marah bener saya. Generasi ini disebut Gen Z lah, generasi strawberry lah, generasi alpha lah. Nah, itu mah Barat aja begitu. Itu mah orang-orang nggak kenal Allah aja. Orang Islam nggak boleh gitu. Orang kita udah dikasih gelar sama Allah, kuntum khairu ummah, sembarangan aja. Semenjak Nabi diutus sampai hari kiamat kita tuh umat terbaik. Kalau mau ikut Nabi, ikut Quran, ikut kurikulumnya Quran. Nah, makanya kita tadabbur Quran nih. Udah satu kata Allah nyebut pemuda tuh kuwah. Diinget ini, jangan ntar-ntar. Mumpung masih muda, loh. Mumpung masih muda, nyantai dulu. Mumpung masih muda, maksiat dulu. Mumpung cobain ini, loh. Mumpung masih muda, yang positif, yang total gitu. Masya Allah. Itu makanya kita tuh sedih gitu melihat kondisi umat hari ini. Dan memang Masya Allah sistem kehidupannya betul-betul dipolakan gayanya orang-orang kafir banget. Maka kalau kita nggak ngaji, kita nggak dekat-dekat dengan para ulama, kita tidak mendengar inspirasi Quran dan hadis, ke bawah. Nah, udah kita kan Gen Z, udah kita kan generasi alpha, kita generasi strawberry. Apaan sih? Itu mah mereka gitu. Kita juga bisa jadi kayak gitu kalau kita iakan satu, yang kedua kali pola hidupnya ikut mereka. Itu sama aja tuh, kita punya pelajar sama aja tuh punya santri. Nggak ada yang ngambekan, nggak ada yang, dan semua mah gimana lingkungannya, gimana pola pendidikannya, bagaimana mindset yang ditanamnya. Menyebut generasi umat Nabi Muhammad SAW dengan generasi semakin lemah, itu adalah sebuah kebatilan yang besar yang harus kita lawan. Udah nggak usah nyebut Gen Z, enggak, sama aja. Tapi ya memang begitu, kalau ikut pola hidup mereka ya jadinya begitu. TikTokan, apa namanya, velocity apa? Ini jangan diikutin. Ikutin tren-tren tuh yang baik aja, yang nggak baik ya. Ya, harus dipahami. Nah, sebelum kita dewasa, kita lemah. Setelah kita nanti sudah tidak lagi di masa dewasa, masa tua, kita lemah dan udah beruban. Ya. Beruban itu tandanya onderdilnya tuh udah tua gitu. Bentar lagi mogok gitu. Maka kalau masa kuat ini betul-betul kita gunakan untuk kekuatan sekuat-kuatnya dalam hal-hal positif, insya Allah nanti di masa-masa tua yang lemah kita masih tetap kokoh. Makanya ngejar sesuatu tuh di masa muda, sampai nanti tua itu yang dikejar adalah akhirat, adalah agama. Orang ngejar akhirat tuh makin tua makin deket akhirat gitu, paham nggak? Orang ngejar dunia makin tua, dunia mau ditinggalin. Orang makin tua di dunia ini makin gak laku, bener nggak?
Mana ada tuh polisi pinggir jalan yang udah peot gitu, nggak ada. SPG itu yang udah nini itu nggak ada. Tapi coba kamu lihat, ahli agama itu makin tua, makin moncer dia, bener nggak? Udah beda, ustadz muda, ustadz tua, kiai muda, kiai itu beda. Wibawanya, ilmunya, kebijaksanaannya, kedalaman ilmunya, kedalaman ruhaniyat itu beda. Ya, maka gunakanlah masa muda ini terus memperdalam ilmu agama kita, terus memperdalam kedekatan kita kepada Allah, terus memperdalam persiapan akhirat kita. Karena makin ke sana, kita makin moncer itu. Makanya nggak sedikit tuh kiai-kiai, nggak meninggal istrinya, kan gitu juga, pedua lagi langsung. Iya. Ya, contohnya Rasulullah SAW. Ya enggak? Di usia 50-an dapetnya Sayyidah Aisyah. Kurang lebih 52 tahun Nabi dapat Sayyidah Aisyah yang masih umur 9 tahun. Begitu. Ya. Oke, baik. Jadi intinya fitrah seorang pemuda itu adalah kuat. Termasuk kuat apanya? Kuat syahwatnya anak muda itu. Maka yang punya duit dan udah nggak kuat nahan syahwat, baiknya nikah aja. Dan ini udah jadi adat kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Dan sampai hari ini terjaga di mana? Di Tarim. Ardul Aulia, buminya para wali, buminya para habaib. Itu di sana tuh laki 17 tahun udah pada nikah. Tuh Habib Hamid, anaknya Habib Umar. Paling usianya baru 20 sekian. Anaknya udah berapa? Sehingga terjaga itu. Nggak ada itu perzinahan, nggak ada itu. Kenapa? Karena kenceng-kencengnya itu syahwat waktu itu. Ketika nggak dilampiaskan, ya udah akhirnya jadi maksiat. Lihat temennya berkumis, berjenggot, seneng. Lah orang yang ada itu di samping kanan kiri, coba gimana? Waliyadzubillah, hari ini di handphone ada semua tontonan. Hari ini di handphone ada semua prostitusi online. Ngeri. Padahal lagi kuat-kuatnya itu nafsu birahi. Udahlah, emang kita nih hidup di masa yang sangat berat. Itu makanya kenapa kita juga bergerak di bidang bisnis, karena kalau kita tuh punya kekuatan ekonomi, kita bisa berdaulat dalam hidup. Kalau nggak kita dipingpong aja, terus ikut ini ikut itu, yang kita sebenarnya nggak apa, sebenarnya nggak nyaman juga. Sama lah orang ngegojek sampai malam sampai nyaman, kan tuntutan. Goncengin perempuan, apa karena nyaman? Apa nggak khawatir? Khawatir juga, tuntutan. Kalau nggak dapat. Yang disebut ya sama Mardi Gowawik, kenapa kita harus kaya? Agar kita bisa berdaulat. Karena tujuan pertama kita spiritual. Berapa banyak orang nggak sholat gara-gara nyari makan? Berapa banyak orang nggak jujur, akhirnya spiritualnya hancur? Judol, pinjol, nah duitnya nggak cukup. Ya. Jadi bicara apa aja tentang pemuda, semuanya tentang kekuatan. Hari ini ada namanya siapa? Timothy ya? Timothy Ronald. Berapa umurnya tuh? 17, 18 kan? Segitu kan umurnya? Sekarang 24. Tapi dia udah jadi triliuner dari belasan kan? Ini Yamal tuh sekarang, Lamin Yamal. 18 tahun. Fermin Lopez. 18 tahun. Udah culas. Semua tuh anak-anak muda.
Artinya anak muda tuh kalau dibina betul-betul, dia di umur belasan udah bisa mentereng gitu. Nah, yang melakukan pendidikan total anak muda tuh harus hebat, kadang-kadang justru adanya di barat. Jadi kita kan mau fokus bola, kata ibu, kalau kaki lu patah gimana tong? Udah lu sekolah aja, nggak usah mau jadi pemain bola profesional, kaki lu patah. Mau berenang gitu. Kalau tenggelam gimana? Ya, macem-macem orang. Orang barat tuh ngerti gitu. Perlu spesifikasi, perlu apa namanya? Apa tuh? Ya passionnya perlu dikristalisasi. Apa sih? Ya kompetensinya tuh perlu ditanam di satu bidang. Karena kalau pemuda itu sudah sangat kuat di satu bidang, itu dia akan menjadi orang yang bisa mengalahkan orang-orang tua di bidang itu. Ya. Nah, ini tadi saya searching kekuatan apa aja yang ada pada anak muda. Yang pertama, anak muda itu kuat secara fisik dan energi. Nggak ada capeknya kita. Itu gunain tuh. Kuat-kuatnya fisik. Hobinya apa? Rebahan. Ya. Anak sekarang kan gitu. Mager. Cari dong pengalaman, cari dong ilmu, gabung dong komunitas. Ambil dong pengalaman ini dan itu. Mumpung kuat, fisik lagi kuat. Nah, belum, saya belum ngerasain. Ntar katanya kalau udah 40 ke atas itu udah mulai bentar-bentar masuk angin. Minyak wanginya udah mulai ganti gitu. Remason, balsem, minyak angin, kayu putih, koyo di sini kan. Jadi bangun gitu. Makanya saya agak heran saya sama anak muda sekarang itu. Itu tadi tuh karena menerima aja dibilang Gen Z lah, Gen apa macam. Iya. Kemudian yang kedua, kuat secara intelektual dan kreativitas. Cerdas-cerdasnya ini kitanya. Scroll medsos ya. Orang hafal apa kek, belajar apa kek, buat kreativitas apa kek. Beneran sayang banget masa muda. Ya. Di saat otak kita sedang cerdas-cerdasnya, ngapal gampang-gampang. Ya, kamu tanyain tuh bapak-bapak yang hijrah udah 50 tahun baru mau hijrah, mau ikut ngaji, itu saya sekarang ikut pendidikan mubalek, orang tua semua. Orang udah pensiun, baru belajar pendidikan mubalek, baru belajar tentang ulumul Quran, baru belajar tentang ulumul hadis. Udah repot gitu, ada apa? Udah repot. Nah, maka mumpung Allah kasih kecerdasan, terus belajar, terus menghafal, terus berkreasi. Ya. Karena ntar kalau udah, ini kayak saya aja udah 35 itu udah malas memang nyari hal-hal baru yang di luar bidang saya, udah malas. Udah akhirnya ngedalamin apa yang udah ada aja, udah malas, punya kreativitas yang lebih itu udah malas. Apalagi ntar 40 udah tinggal matengin aja. Paham nggak? Nah mumpung masih muda itu intelektualnya masih kuat, kecerdasannya masih kuat, daya ingatnya masih sangat powerful, kreatif ingin buat apa saja itu dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, kekuatan sosial. Benar nggak? Sama kayak saya dulu ikut ini, ikut itu, sekarang udah nggak, udah yang baunya udah pokoknya PPA, bisnis, dunia public speaking, udah itu aja. Wah, kalau dulu mah apa aja diikutin. Nah, kayak kamu-kamu ini nggak apa-apa, ikut aja terus semua. Harus aktif karena memang lagi seneng-senengnya punya teman apa segala macam.
Aktif dalam komunitas, organisasi sosial, kegiatan relawan. Kemudian yang keempat, kuat dalam moral dan semangat perubahan. Siapa tuh yang bergerak kemarin? Anak muda. Aki-aki mah di rumah aja, gue penting makan. Tertembak gas air mata lagi. Bener nggak? Iya kan? Yang punya idealisme besar itu, semangat ingin perubahan itu anak-anak muda. Maka rubahlah apa yang tidak baik dalam diri, yang tidak baik dalam lingkungan, dalam komunitas, bahkan skala besarnya sampai negara, dan itu yang oleh anak-anak muda. Ya. Kuatan moral, ya. Kita ngelihat nggak ketidakadilan di negeri ini, udah mengakar, udah turun temurun, memang sistemnya udah begitu. Anak muda nggak gitu, ya dongkel aja. Anak muda jangan turunin apanya, DPR-nya apa? DPR-nya bubarin sekalian. Sehingga disebut manusia paling tolol tuh katanya. Katanya Ahmad Sahroni. Benar nggak? Ya karena itu anak muda. Dia punya kekuatan moral, dia nggak suka. Dia tidak bicara hal-hal normatif lagi. Dia bicara hal-hal yang paling radikal sekalipun. Kenapa? Karena dia ingin moral bangsa, moral satu komunitas itu tetap terjaga. Tapi yang punya cuma anak muda kayak begitu. Anak muda udah biarin aja dah. Aki-aki berpakaian muda yang begitu. Dan yang kelima, kekuatan digital dan teknologi. Ada nggak yang main medsos itu? Orang-orang tua? Nggak ada. Ya semua orang-orang generasi kayak kamu. Mainkanlah. Dek, belajar, Wilman, Dika, ayo. Doain, semoga segera punya duit biar kamu bisa sekolah. Ya. Nah, kalau kayak saya udah males, udah begitu-begitu. Udah lewat umurnya, udahlah gunain aja yang muda-muda. Nah yang muda-muda, kekuatan digital dan teknologi. Yang keenam, kekuatan ekonomi. Nah, itu tadi, tapi karena kita nggak ada basic nyari duit itu, akhirnya kita, saya juga lihat orang-orang mapan tuh 30 ke atas. Jangan gitu. Ngelihatnya jangan yang orang nggak punya basic bisnis. Lihat Ustaz Abu Syauqi. Tadi tuh lihat Timothy Ronald. Siapa lagi? Ya lihat ya Amin Yamal. Kan enak gitu punya duit masih muda man. Bisa milih ceweknya kan gitu. Istri maksudnya. Bisa milih kan punya rumah di mana. Jangan nunggu. Beneran ini. Pilihannya masih banyak sekali. Makanya tolong nih Ustadz Aziz, yang lain sok pelajari. Yang pertama ilmu emas, dan apa aja lah. Nah ilmu emas ini kan biar kita tuh stabil dulu gitu. Kan kita duit kagak stabil, ngerti ekonomi enggak, bisnis maju mundur. Yuk ini yang paling aman, coba ilmu. Dan apa aja nanti mah, mumpung masih muda. Itu bahasanya para pengusaha kan gitu. Kalau mau gagal, lakukan sebelum 30 tahun. Tuh. Karena kita masih kuat bangkit nanti abis jatuh. Kalau udah tua jatuh. Aduh udah encok gitu. Udahlah. Emang gue gak bakat kaya. Selesai tuh. Lupa saya ucapan siapa. Kalau mau gagal dalam bisnis, gagallah sebelum 30 tahun. Udah 30 tahun. Resikonya udah banyak. Anak udah 5. Gitu kan? Tanggung jawab sudah banyak. Lah bangkrut. Bisa bunuh diri. Nah kalau kamu masih sendiri, bangkrut. Ngamen kek, jualan koran kek, ikut parkir kek. Bener nggak? Ngegojek kek. Yuk emang anak muda tuh masanya kuat-kuatnya untuk mencari segalanya. Masuk bangunlah ekonomi dari muda. Yuk peluang apa aja pelajari. Kira-kira apa yang cocok, apa yang masuk. Ya. Karena nanti setelah ini akan datang masa yang lemah dan kita sudah berubah. Nah, itu satu Abu Syauqi.
Waktu ngaji hari Senin tentang bisnis itu beliau cerita bahwa saya sejak umur 20-an Ustaz saya udah buat 5 agenda hidup saya dan semuanya kejadian. Ini jadi pelajaran. Yang pertama apa? Agenda spiritual. Pokoknya saya 40 tahun sholat tahajud saya harus nangis, harus berjam-jam berdiri di hadapan Allah dengan penuh kenikmatan. Yuk dibuat. Dan Ustaz Abu Syauqi emang udah sangat istiqomah tahajud. Dan yang kedua tentang keluarga. Pokoknya nanti di usia 40 tahun udah nggak boleh lagi berantem sama istri. Dan beliau cerita umur 34 terakhir ribut sama istri. Saya kapan terakhir ribut sama istri? Udah lama. Yang ketiga finansial. Saya pengen di usia 40 saya sudah bebas finansial. Kata beliau di usia 30 sekian udah bebas finansial. Yang keempat sosial. Akhirnya beliau kan punya rumah zakat. Punya rumah zakat tuh punya Ustaz Abu Syauqi. Di usia sekian tahun saya udah punya rumah untuk berpikir sosial umat. Yang kelima pendidikan. Tapi yang pendidikan beliau nggak lanjutkan. Kenapa? Bisa aja, beliau kan S1 juga nggak lulus. Pendidikan nggak saya lanjutkan karena saya ingin tunjukkan kepada Indonesia, saya ingin tunjukkan kepada orang-orang yang kurang beruntung dari segi pendidikan, bahwa tanpa berpendidikan yang tinggi-tinggi secara formal itu kamu bisa sangat sukses kok. Nanti kalau saya sangat sukses dan titel saya berderet profesor doktor, nanti orang akan bilang pantas aja dia mah profesor doktor. Saya akan tunjukkan kepada orang-orang yang tidak sempat mengenyam dunia formal secara utuh bahwa kamu masih berpeluang sukses besar. Itu aja yang saya nggak lanjutin. Dimulai dari mana? Dari umur 20-an. Yuk dimulai. Jangan benar-benar, jangan nyerah jadi pemuda. Hari ini kan banyak pemuda tuh nyerah. Galau. Apa namanya? Mental health. Gangguan mental. Ngapain pemuda? Pemuda tuh kuat-kuatnya kok sakit. Yuk lakukan apa yang bisa tadi tuh. Spiritualnya, moralnya, kreativitasnya, pengalamannya, ilmunya, ekonominya, ayo. Dan itu mah bagiannya anak muda. Ya. Jadi isinya pemuda adalah kekuatan. Maka kalau tidak diisi dengan hal-hal positif, negatifnya anak muda juga kuat banget. Siapa yang main gamenya sampai puluhan jam? Siapa? Anak muda. Saya punya keluarga nggak tidur. Sian. Nah, itu kerjaan ahli batil tuh. Ya. Game online sampai larut malam. Siapa yang kalau ngerokok, ngopi, kuat sampai pagi? Anak muda. Besoknya tinggal tidur. Nah, kalau bapak-bapak dia mikir tidur, besok gua ngojek. Kan nggak bisa. Iya udah anak muda, los aja. Siapa yang kalau mabok sampai overdosis? Anak muda. Autan. Baygon. Mixagrip. Hancur. Ngeri makanya. Maka bersyukurlah teman-teman semua ada di lingkungan yang baik. Sehingga kekuatannya diarahkan kepada hal-hal yang positif. Kebayang kalau kita ada lingkungan yang salah, aduh, kena seks bebas, hancur. Kuat banget kan? Saya dulu ingat sekali teman saya SD itu cerita sama saya, masih SMP di Jakarta. Udah kena seks bebas itu, aduh, bolak-balik masuk rumah sakit. Kenapa? Spilis ya, kena spilis, Raja Singa. Giliran, repot. Satu ngebanggain narkobanya, yang satu ngebanggain ada. Yang satu ngebanggain pernah ngebunuh sekian orang, itu anak muda semua tuh. Gue istighfar ya Pak Ustadz, temen gue udah ngebunuh, bangga gitu.
Kenapa ya? Karena jiwanya kuat anak muda. Nah, oke, kita nggak mau panjang-panjang, kajian hari ini cukup sederhana. Saya hanya ingin bercerita bahwa fitrah seorang pemuda adalah kuwah, satu kata saja, kuat. Silahkan mau digunakan apa kekuatan ini. Ya. Yang kuat dengan ilmunya, wah udah nggak ada yang ngalahin ilmunya anak muda. Yang kuat dengan spiritualnya, udah nggak ada yang ngalahin. Sholat malamnya anak muda, ngajinya anak muda. Yang nyari duit, begitu juga. Begitu juga kalau udah rusak, waduh nggak ada yang ngalahin. Nggak ada yang ngalahin. Maka dari itu, gunakanlah masa muda yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan power ini, dengan hal-hal yang paling Allah ridhoi, Rasulullah SAW ridhoi, dan paling mempersiapkan kehidupan terbaik untuk masa depan kita, dunia sampai akhirat. Hadza wabillahi taufik. Semoga bermanfaat kajian kita pada kesempatan hari ini. Dikit deh, dikit. Belum dimatiin kan, Dek? Coba, Sayyidina Usama bin Zaid 18 tahun. Jadi jenderal perang. Di belakang ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kita 18 tahun di mana? Ini bukti bahwa kalau kurikulum kita itu kurikulum Islam, wah udah kuat semua pemuda itu. Sekarang kan pemuda bikin pusing. Polisi pusing sama aki-aki apa pemuda? Pemuda. Geng motor. Benar nggak? Macam-macam ya. Oh dulu enggak. Masalah umat itu yang mikul anak muda. Sa'ad bin Abi Waqqas tuh 17 tahun. Orang yang menjadi pemanah paling ulung. Masih 17 tahun waktu itu. Al-Arqam bin Abil Arqam 16 tahun. Jadikan rumahnya sebagai markas dakwah Nabi SAW. Ada ya? Arqam bin Abil Arqam, rumah pertama yang disinggahi Nabi. Zubair bin Awam 15 tahun. Orang yang menghuduskan pedang pertama di jalan Allah. Zaid bin Sabit 13 tahun. Muhammad Al-Fatih 21 tahun. Muawid bin Afra dan Mu'ad bin Amr bin Jamuh 13 tahun, 14 tahun. Yang bunuh siapa? Abu Jahal. Coba 13 tahun, 14 tahun. Kayak si Umar, kayak si Al, kayak si Farik. Bunuh Netanyahu. Bunuh Donald Trump. Ini bunuh Abu Jahal seumur itu. Pokoknya jauh sekali lah. Jauh sekali generasi ini dengan generasi dulu. Maka kita berharap dengan kita kembali ke Al-Quran, dengan kita kembali mentadaburinya, dengan kita bicara sejarah kebesaran umat Islam, kita akan ngerti, kita akan tahu bahwa pemuda-pemuda Islam itu menjadi solusi untuk bangsanya, untuk umatnya, untuk problem nasional bahkan internasional. Di saat Barat mereka mengeluhkan masa mudanya, mengeluhkan para pemudanya, karena mereka lah sumber segala kerusakan, mereka lah yang dieksploitasi untuk mensukseskan semua rencana-rencana jahatnya orang-orang batil. Semoga Allah SWT jaga kita terus sebagai para pemuda, dan Allah arahkan dan Allah taufikkan kita untuk terus mengarahkan kekuatan ini pada hal-hal yang paling bermanfaat dunia dan akhirat untuk masa depan kita. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.